Ya serius lo. Assalamualaikum warga YouTube. Berikut 8 fakta menarik tentang film Keramat yang rilis pada tahun 2009. Yang pertama, mockumentary dan teknik found footage. Ada yang sudah lihat film The Blair Witch Project, Paranormal Activity, atau yang paling baru Incantation di Netflix, film horor Asia yang diilhami dari kisah nyata yang berhasil membuat bulu kuduk rebahan. Bukan dong, masa rebahan? Film Incantation, The Blair Witch Project, dan Paranormal Activity adalah film-film yang bergenre mockumentary, yakni film yang bergaya dokumenter namun dengan subjek dan penokohan fiksi. Sementara teknik found footage adalah sebuah teknik film yang menyajikan sebagian atau keseluruhan filmnya dalam bentuk potongan-potongan video. Beberapa film bahkan menyajikan rekaman video secara mentah dan terkesan tidak ada proses editing lagi, supaya kesan natural dan realistisnya lebih dapat. Jadi jangan heran kalau warga YouTube harus beradaptasi dengan efek kamera yang shaky, kadang gambar kurang fokus, atau kualitas pencahayaannya yang rendah. Fakta yang kedua, menggunakan nama asli. Bukan rahasia lagi kalau salah satu kekuatan cerita sebuah film adalah nama karakter-karakter yang ada di film tersebut. Penamaan karakter akan dibuat semenarik mungkin, mudah diingat, dan yang paling penting, masih nyambung sama latar belakang cerita. Mungkin kalau film Titanic itu setting kejadiannya di pantai selatan, karakter utamanya bukan Jack and Rose. Dalam film Keramat ini, semua karakter menggunakan nama-nama asli mereka, seperti Mia yang diperankan oleh Mia Kusuma, Sada yang diperankan oleh Sada Triyuda, Poppy Sofia, dan kedua pemeran utama dalam film ini, Diaz dan Miki, sama-sama menggunakan nama asli mereka. Satu-satunya pemain yang menggunakan nama fiktif adalah kameramennya, si Cungkring, yang diperankan oleh sang sutradaranya sendiri, Monty Tiwa. Fakta yang ketiga, ini bukan kisah nyata. Sejak dirilisnya film ini pada tahun 2009 silam, tak sedikit yang menganggap bahwa film Keramat ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Sebenarnya nggak begitu mengherankan kalau banyak yang beranggapan seperti itu. Karena film ini bergenre mockumentary, jadi seakan-akan film ini memang seperti dokumenter asli yang ditemukan secara tidak sengaja pada kamera yang tertinggal di lereng gunung saat terjadi gempa. Nah, 2 tahun sebelum film ini dirilis, di Jogja pernah terjadi gempa yang waktu kejadiannya ya hampir-hampir sama lah sama waktu kejadian gempa di film Keramat ini. Apalagi pada akhir film disajikan potongan-potongan clipping koran yang memberitakan bahwa ada beberapa kru film yang menghilang saat terjadi gempa Bantul ini. Meski demikian, dalam sebuah interview Monty Tiwa menyampaikan bahwa film ini bukanlah kisah nyata. Fakta yang keempat, film ini tidak menggunakan skenario. Meski terkesan ugal-ugalan, tapi nyatanya film ini berjalan dengan sukses. Mungkin karena didukung sutradara dan talent yang nggak kaleng-kaleng. Monty Tiwa menyampaikan bahwa para kru film baru dikabari tentang garis besar scene yang akan di-shoot hari itu 3-4 jam sebelum waktu syuting. Sementara para pemain akan diberitahu scene apa yang diambil 10 menit sebelum shoot. Jadi misal scene selanjutnya adalah masuk ke kamar Migi. Para pemain hanya diarahkan untuk masuk ke kamar Migi. Sementara ada apa di dalam kamar Migi, bagaimana percakapan di dalam, biar terjadi secara natural saja. Kalau saya jadi pemainnya mungkin cuma plong-plong nggak jelas karena bingung mau improve apa. Fakta yang kelima, ada setan yang beneran. Bagi yang sudah nonton filmnya, coba tebak setan mana yang asli. Meski ada beberapa scene kuntilan setan, tapi menurut Monty Tiwa ada 2 kejadian yang berasal dari dimensi lain. Yang pertama, ada suara-suara drum band militer. Lokasi shootnya itu di desa Segoroyoso, Bantul pada jam 2 subuh. Penduduk setempat sudah biasa mendengar suara derap kaki tentara dan drum band militer itu meskipun tanpa wujud. Sementara yang kedua, ada sebuah penampakan perempuan di mana Cungkring sendiri saat memegang kamera juga ikut kaget hingga kamera bergoyang dan hampir jatuh. Yang mana scene-nya? Silahkan nonton alur cerita film yang linknya ada di pojok kanan atas. Fakta yang keenam, masuk jajaran 33 film Indonesia terpenting. Film Keramat masuk ke dalam jajaran 33 film Indonesia terpenting tahun 2000 sampai 2009 pilihan rumahfilm.org. Tak mengherankan sih, karena kehadiran film ini menjadi pembeda bagi film-film horor lokal pada masa itu, yang lebih banyak jualan paha dan dada daripada jualan cerita horornya. Fakta yang ketujuh, tampil di ajang internasional.
Keramat merupakan salah satu film tanah air yang diketahui sempat diundang untuk sebuah festival film yang diadakan di luar negeri. Kedua undangan tersebut sama-sama diadakan di Netherlands pada tahun 2010. Fakta yang ke-8, Keramat 2 akan segera rilis. Kita tinggal menunggu waktu saja untuk dapat melihat sequel dari film Keramat ini. Karena pada awal November bulan depan, film Keramat 2 Caruban Larang sudah dirilis. Secara garis besar, film ini akan menceritakan anak-anak Jakarta yang sedang melakukan riset di daerah Cirebon, dibantu dengan seseorang yang membuat dokumentasi dan 2 orang YouTuber mistis. Karena salah satu dari YouTuber mistis ini adalah Keanu, mudah-mudahan setannya kagak dikata-katain sama Keanu. Ken, kenapa sih aku makin sayang sama cowok aku? Oke, itulah tadi 8 fakta tentang film Keramat 2009. Yang mau nambahin fakta-fakta yang lain bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.